Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama aku Wahidin di channel Dinar All Iman. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Wah, gak kerasa ya teman-teman, sekarang kita sudah memasuki masa-masa ujian tulis berbasis komputer gelombang 1. Gimana? Udah ada teman-teman belum yang di sini yang lagi nonton yang udah ujian? Gimana rasanya teman-teman? Makin lega atau makin ya udah ya. Aku sih menurut aku kalau misalnya teman-teman udah ujian ya syukurin aja, alhamdulillah teman-teman udah ngejalanin ujiannya dengan lancar tanpa hambatan apapun, ya kan? Tadi udah nggak error aja, komputernya udah bagus, lancar berangkat, lancar pulang, itu juga udah alhamdulillah banget. Doa aku adalah teman-teman semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, masalahnya di sisi lain nih ya, ada teman-teman yang belum ujian yang banyak banget pasti kan nanyain ke kalian yang udah ujian. Gimana tadi ujiannya? Gimana tipikal soalnya? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang berentet. Nanti udah dijawab satu pasti nanyain lagi tuh detailnya, ya nggak? Nah, di sini tuh aku ngelihat banyak banget di sosial media, baik di Line, di apa, Line Square ya, grup Line Square, terus di WhatsApp grup, terus di Twitter, apalagi kan teman-teman tuh banyak banget yang ngebahas tentang UTBK, terutama soal apa aja sih yang keluar. Dan yang menarik di sini adalah di pengetahuan kuantitatifnya, katanya ada soal panda ya. Nah, soal panda ini sebenarnya ya soal-soal nggak jauh dari pola sih, jadi soal pola yang dibentuk atau dikonvert ke dalam huruf aja kayak gitu. Nah, di sini di video ini aku pengen bikin pembahasan tentang soal-soal yang pernah keluar di ujian tulis berbasis komputer. Mau tahu apa aja soalnya? Lanjut terus ya, simak video-video yang ada di channel ini. Jangan sampai ketinggalan. Nomor 1, kita baca soalnya ya. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Kata 1, bilhem berarti pohon cemara. Kata 2, silhim berarti dahan cemara. Kata 3, silpanre berarti dahan coklat. Kata apakah yang mungkin berarti kopi coklat? Oke. Jadi ini buat latihan buat ngelancarin soal-soal bahasa panda seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Tipsnya adalah kalian perhatikan suku kata dan kata terjemahan yang sama dari setiap kalimat. Oke, pertama kita lihat dari kalimat pertama dan kalimat kedua terjemahannya. Itu sama-sama ada kata cemara ya. Sementara untuk yang di kalimat kedua sama ketiga sama-sama ada kata dahan. Nah, habis itu kita lihat nih dari kata atau bahasa buatannya itu yang sama apa dari kalimat satu sama kalimat kedua. Kita sini punya lim yang sama ya. Nah, di sini kita artinya punya cemara yang sama. Berarti si lim ini kemungkinan artinya adalah cemara gitu. Sementara untuk dari kalimat kedua sama ketiga ini adalah dahan yang sama terjemahannya. Terus ada suku kata sil di sini. Jadi kemungkinan sil sini artinya adalah dahan. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat sisanya. Sisanya ada kata pohon sama ada kata coklat. Berarti si pohon ini itu adalah terjemahan dari kata pil. Sementara kata coklat ini adalah terjemahan dari panre. Nah, ini udah berhasil kita terjemahin semua. Lanjut, kata apakah yang mungkin berarti kopi coklat? Oke, pertama kita perhatiin nih strukturnya. Di sini sesuai ya. Yang di belakang artinya yang di depan. Bil pohon di depan, lim cemara di belakang. Berarti di sini juga kita translate-nya nggak usah dibolak-balik. Berarti di sini ada kopi coklat. Kopi kita belum tahu kan artinya dari kalimat-kalimat yang udah diketahui. Coklat kita udah tahu yaitu pantre. Berarti tinggal kita cari di opsi mana sih yang ada pantrenya di belakang, ya kan? Yang ada pantrenya itu adalah opsi yang A, versa pantre, sama opsi yang D, versa sama D, bil pantre. Nah, kalau yang D, bil pantre itu adalah
kata Pandre yang depannya ada kata bil. Oke. Nah, bilnya itu berarti adalah pohon. Jadi nggak mungkin dong yang D, karena yang D harusnya artinya adalah pohon coklat. Otomatis jawabannya adalah yang A, Verza Pandre. Dimana Pandre adalah coklat, dan Verza kita nggak tahu artinya. Jadi kemungkinan Verza itu adalah artinya kopi. Seperti itu. Oke, next. Nomor 2, berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Masih sama kayak nomor 1, ada 3 bahasa buatan dan ada 3 terjemahan. Yang ditanya, kata apakah yang mungkin berarti bola bidai? Oke. Tipsnya masih sama, kita cari kesamaan dari setiap terjemahan ya. Dan dari setiap bahasa buatannya. Dari terjemahan 1 dan 2 itu ada kata bidai yang sama. Bidai. Nah, di sini ada kata atau ada subkata terjemahan OC yang sama ya. Atau TAOC-nya, kita belum tahu nih artinya yang mana yang berarti bidai. Oke, terus kita lihat lagi dari 2 sama 3 itu nggak ada yang sama, berarti kita tinggal terjemahin dulu sisa dari yang kalimat 1 sama kalimat 2. Kalimat 1 ada pertama. Berarti kemungkinan pertama itu adalah terjemahan dari kata apta atau apnya ya. Terus di sini kalimat kedua ada kata kedua. Berarti kemungkinan kedua ini terjemahan dari kata epta atau epnya. Kita nggak tahu nih, toase atau ose yang berarti bidai. Oke. Terus ini lapangan bola kita tinggal aja dulu karena kita nggak punya kesamaan dari kalimat 3. Tapi paling nggak di sini kita tahu bahwa susunan dari bahasa buatannya itu kata yang di depan itu di bahasa buatannya ada di belakang. Berarti kemungkinan ini kalau misalnya kita punya lapangan bola, lapangan itu adalah buk atau tabuknya ya. Bola itu adalah lar atau lartanya karena kebalikannya kan. Ya udah, langsung kita ke pertanyaan dulu. Kata apakah yang mungkin berarti bola bidai? Oke, bidai adalah ose atau taose ya. Oke, kita cari yang ada katanya ose atau taose. Ini bidainya kan di belakang ya. Berarti harus kita cari yang ada kata ose atau tausenya di depan. Di sini ada 2 opsi nih, yang B sama yang D. Oke. Nah, habis itu berarti kita tinggal cari yang ada terjemahan dari bola. Di sini kan aku bilang ya, bola di belakang. Berarti kemungkinan di sini di depan kan, larta atau lar ya. Nah, kita cari nih, di sini antara B sama D yang ada kata larta atau larnya. Ini ya, yang D. Berarti jawabannya adalah yang D. Udah seperti itu. Ini cukup menarik yang nomor 2 karena cuman ada 2 terjemahan yang sama, tapi yang ketiganya itu nggak ada kesamaan sama sekali. Tapi ini so far masih bisa dikerjain. Kalian kalau ketemu soal yang kayak gini di UTBK, jangan panik ya guys. Oke, next. Nomor 3, berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Ada 3 kalimat dan 3 terjemahan sama. Crack and bluff berarti semangat kerja. Cerita cracking berarti kerja dasar. Criminality berarti tempat kerja. Yang ditanya kata apakah yang mungkin berarti beberapa tempat. Oke. Tipsnya masih sama dan kita cari kesamaan dari setiap kalimat, setiap terjemahan, dan setiap kata buatannya. Oke. Kita mulai dari kalimat 1 dan 2. Ada kata yang sama ini kerja. Oke. Terus kita lihat di sini sama-sama ada kata cracking. Berarti cracking ini adalah artinya kerja ya. Ini juga sesuai, di kalimat ketiga ada kata kerja dan ada kata cracking juga. Berarti cracking adalah kerja, seperti itu. Nah, di sini kita lihat, perhatikan susunan kalimatnya. Kata kerja di belakang dan di bahasa buatannya cracking itu di depan. Di kalimat kedua, kerja itu di depan, cracking di belakang. Di kalimat di kalimat ketiga, kerja itu ada di belakang, crackingnya di depan. Oke, berarti ini susunan kalimatnya dibalik ya. Lalu ada kata semangat. Semangat ini berarti artinya bluff. Semangat berarti arti dari bluff.
Terus ada kata dasar. Ini berarti arti dari derita. Dan ada kata tempat. Ini berarti arti dari alti. Oke. Nah, ini tanyalah beberapa tempat. Maka harus ada kata altinya. Gitu. Tapi altinya yang di depan. Karena tempat tuh bahasa buatannya adalah alti. Tapi kita nyari alti yang di depan. Kenapa? Karena tadi susunan kalimatnya tuh dibalik. Yang di depan di belakang, yang di belakang di depan. Yang ada altinya di depan itu ada opsi B dan opsi A. Tinggal kita nyari terjemahan dari beberapa. Nah, di opsi yang B itu kan alti bluff. Yang di opsi E itu alti morob. Kalau alti bluff, di sini kata alti atau suku kata alti diikuti oleh bluff, di mana bluff artinya adalah semangat. Berarti harusnya di sini yang B adalah semangat tempat gitu artinya. Salah dong jawabannya, maka bukan yang B. Jawabannya adalah yang E. Seperti itu untuk nomor 3. Oke, next. Nomor 4. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Ada 3 kata bahasa buatan dan 3 terjemahan. Oke, kita masih gunakan tips yang sama. Kita perhatikan kesamaan dari setiap kalimat dan kata buatannya. Di sini kita lihat terjemahannya. Itu yang sama, ada kata kotak untuk kata bahasa buatan yang 1 dan 2. Nah, yang sama dari bahasa buatannya adalah yang bagian belakangnya, miuh. Oke. Terus untuk yang kalimat ketiganya itu juga ada kata kotak. Atau bahasa buatan yang ketiga ada kata kotak. Tapi miuhnya di depan. Yang artinya ini bisa disimpulkan bahwa susunan bahasa buatannya juga dibalik ya. Kalau terjemahannya kotak di depan, maka kata miuhnya itu di belakang. Kalau misalnya kata kotaknya itu di belakang, maka suku kata miuhnya itu di depan. Oke. Nah, yang ditanyakan kata apakah yang mungkin berarti pabrik besar. Berarti kita harus tahu pabrik itu bahasa buatannya apa sih? Nah, kita lihat kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga ini ada kata pabrik dan ada kata Freddy. Berarti pabrik itu adalah Freddy. Dimana kalau yang ditanya adalah pabrik besar, kata pabriknya di depan, maka Freddy harusnya di belakang. Berarti opsinya antara A sama B yang benar. Terus kita nyari terjemahan dari besar. Kata besar ada di bahasa buatan yang kedua. Oke. Ini besar. Besar itu adalah solum berarti. Ya enggak? Nah, udah. Berarti tinggal nyari di opsi mana sih yang ada kata solumnya? Itu yang A ya. Maka jawabannya yang A. Tuh. Pang. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Masih sama, masih ada 3 kata bahasa buatan. Dan berarti tips buat kerjainnya juga masih sama. Kita cari kesamaan dari setiap kata terjemahannya. Oke, di sini kita lihat dari kata 1 sama 2 itu nggak ada yang sama terjemahannya. Tapi dari kata 2 sama 3 itu ada yang sama. Berarti kita mulai dari kata 2 sama yang 3. Ada terjemahan yang sama, yaitu hitam. Dan di sini ada kata mel atau suku kata mel yang sama, M-E-L-N yang sama. Nah, di sini hitam di belakang, melnya di depan. Di sini hitamnya di depan, melnya di belakang. Berarti ini juga susunan untuk bahasa buatannya itu dibalik ya. Terus mana lagi yang sama? Ini ada kata luas, terjemahan luas yang sama antara kata bahasa buatan 1 dan 3. Berarti kita bisa nemuin arti dari bahasa buatan yang bermakna luas harusnya. Ini di sini sama-sama ada kata crane, suku kata crane. Berarti crane adalah luas. Nah, sisanya itu berarti ada laut. Ini terjemahan dari Stelia. Dan ada kata awan ya.
Yang ini terjemahan dari kata misa. Yang ditanya, kata apakah yang mungkin berarti hujan awan? Oke, nah ini kan kita udah tahu nih. Awan itu artinya misa kan. Nah ini dibalik, jangan lupa susunannya. Berarti kalau misalnya awannya di depan, itu ada di belakang. Kalau awannya di belakang, itu harusnya bahasa buatan awannya itu ada di depan. Ini misa ya. Oke, awan itu adalah misa, maka kita nyari misa yang ada di depan. Ini ada di opsi B, sama ada di opsi D. Oke, nah berarti tinggal kita pilih nih di antara B sama D. Terus yang masih belum ketahuan adalah hujan kan. Di B itu mesakrin, yang di D mesaming. Krin kita cari. Di atas ada kata krin nggak? Ada, krin. Ya, krin artinya luas. Berarti kalau mesakrin harusnya luas awan. Salah dong. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Seperti itu. Oke. Nah, ini udah selesai kita latihan soal bahasa Panda 5 soal 1 sampai 5. Kalau misalnya kalian masih bingung sama bagaimana cara menerjemahkan bahasa Panda, mungkin kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terus buat teman-teman yang udah biasa, jangan lupa terus latihan soal, karena mungkin ada tipikal-tipikal soal lain yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Dari aku cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kamu suka sama video ini silahkan tekan like. Dan kalau misalnya kalian ingin melihat video-video lainnya di channel ini, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.